Oke, saya buka dulu ya, Bu Niken. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Niken Wahyu Utami, MPD, dosen Prodi Pendidikan Matematika sekaligus di kampus sebagai Wakil Dekan Bidang 2 FKIP ya, serta teman-teman mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika yang kami cintai dan kami banggakan. Pada malam hari ini akan dilaksanakan ujian proposal atau ujian seminar 1 dengan penguji 2 orang, yaitu saya sendiri dan Ibu Niken ya, dengan ada sejumlah 5 mahasiswa ya. Nah, ketika nanti ujian, teman-teman harapannya dapat menyampaikan hal-hal yang akan dilakukan terkait rencana penelitian teman-teman. Nanti akan diisi oleh tanya jawab ya oleh Bu Niken dan saya. Kemudian nanti mungkin juga ada masukan, teman-teman juga harus dicatat ya. Ini juga direcord ya, nanti bisa diputar ulang begitu. Namun sebelum rangkaian kita mulai, mari kita buka dulu dengan berdoa agar berkah semuanya. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Baik. Nanti teman-teman presentasi tidak ini Bu Niken? Atau Ya, langsung kelar presentasi aja mungkin kita akan lebih mudah untuk apa namanya? melihat? Untuk melihatnya dari presentasinya. Baik. Atau Nanti presentasi semua dulu, habis itu tanya jawab kayaknya lebih enak gitu. boleh. Baik. Jadi teman-teman nanti presentasi dulu ya. Eh, Nanti satu orang ya maksimal 7 menit atau 10 menit ya maksimal ya. Jangan lama-lama ya. Nah, nanti bisa disampaikan hal-hal itu nanti diklarifikasi saat eh, tes sesi tanya jawab. Baik, yang pertama siapa dulu? Saya, Pak. Oke, dari Enjang, kemudian Enjang perempuan berarti Fahriza ya. Habis itu Dea, habis itu Uspi, habis itu Linggar ya. Biar urut ya. Oke, monggo. Baik, Pak Pet dan Bu Niken, saya izin untuk men-share screen PowerPoint presentasi saya. Sebentar, Pak, ini belum muncul. Oke, sambil nunggu Mbak Enjang, mungkin yang lainnya juga disiapkan dulu ya PPT-nya biar nanti sekaligus pas sesinya langsung ready gitu ya. Apakah tampilan layar saya sudah terlihat? Sudah. Sudah. Baiklah, apakah PowerPoint presentasi saya sudah terlihat? Sudah. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya izin memulai, nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Niken Wahyu Utami MPD selaku penguji 1, yang saya hormati Bapak Padrul Jana SPD MSc selaku penguji 2 sekaligus pembimbing seminar 1, dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya Enjang Mahanani dengan NPM 20144100033 untuk mempresentasikan seminar 1. Pada kesempatan kali ini, seminar 1 saya berjudul
self-regulate learning dan gaya belajar terhadap kemampuan literasi matematika siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pleret. Baik, saya mulai dari bab 1, pendahuluan, latar belakang. Ada 2 latar belakangnya. Yang pertama yaitu rata-rata nilai ujian nasional siswa SMA, MA di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 yang paling rendah di semua jurusan adalah mata pelajaran matematika dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil uji coba soal matematika, wawancara dengan guru matematika dan siswa, kemampuan literasi matematika siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pleret belum maksimal. Hal tersebut diduga karena self-regulate learning siswa belum maksimal sehingga siswa belum mampu mengatur kegiatan belajarnya dengan baik. Selain itu, siswa belum mengetahui gaya belajar yang dimiliki sehingga siswa merasa bingung untuk mengatur cara belajar agar tidak mohon maaf, apakah presentasinya terhenti? Iya. Baik, Bu. Saya izin share screen kembali. Ya. Sudah terlihat, Bapak, Ibu, dan teman-teman? Sudah. Baik, saya ulangi dari identifikasi masalah. Di sini ada 3 identifikasi masalah. Yang pertama, siswa di SMA Negeri 1 Pleret belum menguasai soal-soal yang bertipe literasi matematika. Hal ini dibuktikan oleh sebagian besar siswa masih mengandalkan Google pada saat menyelesaikan soal tes yang diujikan oleh peneliti. Dan ketika ditanya mengenai langkah-langkah menyelesaikan soal, sebagian besar peserta didik yang mengikuti uji coba soal belum mampu menjawab dan menjelaskannya. Kemudian yang kedua, siswa yang aktif saat pelajaran di kelas hanya 10%. Hal ini dibuktikan siswa cenderung diam apabila tidak ditanya oleh guru. Lalu yang ketiga, siswa kebingungan untuk mengatur waktu dan cara belajarnya, kurang semangat belajar karena lingkungan sekitarnya bergantung kepada temannya dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah dan merasa malas mengerjakannya. Lalu di penelitian saya ini ada batasan masalahnya, yaitu penelitian ini lebih fokus pada self-regulate learning dan gaya belajar siswa terhadap kemampuan literasi matematika siswa. Kemudian rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana pengaruh self-regulate learning terhadap kemampuan literasi matematika siswa kelas 10. Kedua, bagaimana pengaruh masing-masing gaya belajar siswa terhadap kemampuan literasi matematika siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pleret. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh self-regulate learning dan gaya belajar siswa terhadap kemampuan literasi matematika siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pleret. Kemudian tujuan penelitian saya ini juga ada 3. Yang pertama, mengetahui pengaruh self-regulate learning terhadap kemampuan literasi matematika siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pleret. Yang kedua, mengetahui pengaruh masing-masing gaya belajar terhadap kemampuan literasi matematika siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pleret. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh self-regulate learning dan gaya belajar terhadap kemampuan literasi matematika siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pleret. Bapak, Ibu, dan teman-teman, baiklah saya lanjutkan ke bab 2. Yang pertama di bab 2 ini ada kajian teori. Di penelitian saya kajian teorinya ada 4. Yang pertama adalah self-regulate learning, di mana nanti memuat pengertiannya, ciri-cirinya, faktor, dan indikatornya. Lalu ada gaya belajar, di mana gaya belajar nanti akan memuat pengertiannya secara umum, macam-macamnya, kemudian pengertian berdasarkan macam-macamnya, ciri-cirinya, dan indikator berdasarkan macam-macamnya. Lalu ada kemampuan literasi matematika, di mana nanti memuat pengertian literasi matematika, kemudian aspek-aspeknya dan indikator kemampuan literasi matematika. Lalu ada materi sistem persamaan linier 3 variabel. Selanjutnya mengenai penelitian terdahulu, di sini saya menuliskan ada 3. Yang pertama penulisnya adalah Ornawati dan kawan-kawan.
di tahun 2022, di mana judul penelitiannya adalah pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan literasi matematis ditinjau dari gaya belajar siswa SMP. Dengan hasil penelitiannya yaitu model pembelajaran berdasarkan masalah berdampak positif pada kemampuan matematis siswa, sedangkan gaya belajar tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan literasi matematis siswa. Lalu yang kedua, penelitiannya Husniah di tahun 2022 dengan judul pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan literasi matematis siswa. Nah, hasil penelitiannya yaitu gaya belajar memberikan pengaruh sebesar 27,6% terhadap literasi matematis. Lalu yang ketiga, penelitiannya Ervan juga di tahun 2022 dengan judul penelitian pengaruh self-regulate learning terhadap kemampuan literasi matematis siswa di kelas 9 pada materi transformasi geometri MTS Inayatut Tholibin Banjarmasin tahun ajaran 2021-2022 dengan hasil penelitian self-regulate learning memberikan pengaruh yang signifikan sebesar 39,81% terhadap literasi matematika. Lalu kerangka pikir dalam penelitian saya ini didasarkan pada teori yang sudah saya muat dan penelitian terdahulu, bahwasannya di sini self-regulate learning diasumsikan akan mempengaruhi kemampuan literasi matematika, kemudian masing-masing gaya belajar juga akan mempengaruhi literasi matematika, lalu kedua-duanya yaitu self-regulate learning dan gaya belajar juga akan mempengaruhi kemampuan literasi matematika. Lalu di bab 2 ini ada hipotesis penelitian saya, yaitu self-regulate learning dan masing-masing gaya belajar mempengaruhi kemampuan literasi matematika. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, saya lanjutkan di bab 3, yaitu metode penelitiannya. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2023 bertempat di SMA Negeri 1 Pleret yang beralamat di Kedaton, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Lalu desain atau rancangan penelitian saya merupakan penelitian kuantitatif dengan 3 variabel, di mana variabelnya diinterpretasikan X1, X2, dan Y. X1 ini menginterpretasikan self-regulate learning, kemudian X2-nya ini menginterpretasikan gaya belajar siswa, dan Y-nya menginterpretasikan kemampuan literasi matematika. Lalu untuk metode penentuan subjek, yang pertama ada populasi. Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Pleret, yaitu siswa kelas 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 MIPA 3, 10 MIPA 4, 10 IPS 1, dan 10 IPS 2. Kemudian ada sampel. Sampel penelitian saya yaitu kelas 10 MIPA yang terdiri dari 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 MIPA 3, dan 10 MIPA 4. Dengan total 1 siswa. Nah, pengambilan sampel ini saya menggunakan teknik random sampling karena saya asumsikan semua kemampuan siswa yang jurusannya MIPA maupun IPS adalah sama. Kemudian terkait variabel atau objek penelitian, di sini ada 2 Bapak Ibu, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas penelitian saya itu ada 2. Yang pertama ada self-regulate learning dan gaya belajar, kemudian variabel terikatnya adalah kemampuan literasi matematika. Kemudian instrumen pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 3 instrumen. Yang pertama ada angket self-regulate learning, di mana angket self-regulate learning ini saya susun berdasarkan kisi-kisi. Tentunya kisi-kisinya diambil dari indikator self-regulate learning. Kemudian ada angket gaya belajar yang terdiri dari 3 angkat, yaitu angkat gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Ini juga saya buat berdasarkan kisi-kisi, di mana kisi-kisinya juga berdasarkan indikator masing-masing gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian untuk menguji kemampuan literasi matematika, saya membuat soal tes kemampuan literasi matematika siswa. Di sini soal-soalnya saya buat berdasarkan kisi-kisi juga, di mana kisi-kisinya juga di breakdown dari indikator-indikator kemampuan literasi matematika yang sudah termuat di bab 2 di kajian teori saya. Lalu terakhir, teknik analisis data. Teknik analisis data ini ada 3. Yang pertama ada uji prasyarat yang terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, dan uji multikolinearitas. Yang kedua nanti ada uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda untuk instrumen-instrumennya. Kemudian nanti yang ketiga ada
analisis regresi berganda 3 variabel untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel-variabel terikatnya. Baiklah, Bapak, Ibu, dan teman-teman, demikianlah presentasi saya mengenai seminar 1. Apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Langsung yang kedua ya Bu Niken ya. Iya, langsung. Oke, baik yang kedua monggo. Oh nggih. Pak, izin share-share nggih. Iya. Renjang untuk stop dulu. Sudah, Pak. Sudah kelihatan belum ya, teman-teman? Sudah. Baik, saya ulang nggih. Pak Padril demikian. Monggo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terhormat Ibu Dr. Niken Wahyutami MPD selaku dosen pembimbing saya dan Bapak Padrul Janah MSc sebagai dosen penguji 1 dan teman-teman yang saya hormati. Baik, pada malam hari ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai seminar 1 saya, yaitu dengan judul pengembangan soal literasi numerasi berkonteks budaya. Kemudian untuk latar belakangnya yaitu terdiri dari 4. Itu latar belakang saya mengembangkan soal literasi numerasi berkonteks budaya karena kebanyakan siswa menganggap bahwa matematika itu sulit dan abstrak. Hal tersebut mengakibatkan siswa seringkali malas untuk belajar. Hal tersebut berdampak pada kemampuan literasi numerasi siswa yang menjadi rendah. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya guru dalam mengembangkan soal literasi numerasi. Guru condong menyusun soal rutin yang tertutup dan dapat langsung dikerjakan dengan menggunakan suatu rumus, serta belum banyak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Oleh karena itu, diperlukan analisis dengan menggunakan pendekatan item response theory atau IRT, guna mendapatkan rekomendasi berdasarkan bukti soal yang masih perlu diperbaiki atau tidak diperbaiki. Kemudian untuk perumusan masalah yang saya ajukan yaitu bagaimana konstruk instrumen penilaian literasi numerasi berkonteks budaya yang dikembangkan. Untuk yang nomor 2, bagaimana kualitas instrumen Untuk yang keempat, bagaimana keefektifan instrumen penilaian literasi numerasi berkonteks budaya. Kemudian untuk tujuan penelitian saya itu terdapat 4 tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan instrumen penilaian literasi numerasi berkonteks budaya dengan konstruk yang baik. Untuk yang nomor 2, mendeskripsikan kualitas instrumen penilaian literasi numerasi berkonteks budaya yang telah dikembangkan. Yang nomor 3, mendeskripsikan profil kemampuan literasi numerasi berkonteks budaya berhasil diambil menggunakan instrumen yang telah dikembangkan. Untuk yang keempat, mendeskripsikan keefektifan instrumen penilaian literasi numerasi berkonteks budaya yang telah dikembangkan. Kemudian metode penelitian saya itu pengembangan atau R&D. Kemudian model pengembangan yang saya terapkan pada penelitian saya itu menggunakan model pengembangan Orianda dan Antonio.
tahun 1998 yang itu terdiri dari 8 tahapan. Untuk yang pertama yaitu tahap perencanaan, untuk yang kedua yaitu penulisan instrumen tes, untuk yang ketiga telaah instrumen tes oleh expert judge. Untuk yang keempat uji coba skala terbatas, tes skala terbatas. Untuk yang kelima analisis dan revisi 1. Untuk tahapan yang keenam yaitu uji coba skala luas. Untuk tahapan yang ketujuh analisis dan revisi 2. Untuk tahapan ke-8 yaitu perakitan tes final. Untuk teknik pengumpulan data yaitu ada 3. Yang pertama dengan observasi, yang kedua menggunakan angket, yang ketiga menggunakan tes soal. Kemudian teknik analisis data yang saya gunakan, yang pertama itu pembuktian validasi isi, yang kedua pembuktian validasi konstruk, yang ketiga reliabilitas instrumen, dan yang terakhir Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Fadril dan Bunda. Baik, terima kasih Mas Baharija. Monggo selanjutnya. Pak, izin share ya Pak, Bu. Apakah PPT-nya tidak terlihat? Proses, nah ini sudah. Ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Niken Wahyu Utami MPD selaku dosen penguji 1, yang terhormat Bapak Padrujana MSc selaku dosen pembimbing 2 sekaligus dosen yang terhormat Bapak Padrujana MSc selaku dosen penguji 2 sekaligus dosen pembimbing, dan yang saya hormati teman-teman yang ada di Zoom pada malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji yang telah berkenaan hadir untuk menguji hasil dari seminar proposal saya pada malam hari ini. Baik, dari proposal penelitian saya yaitu pengembangan bahan ajar matematika dengan pendekatan kontekstual teaching and learning untuk memfasilitasi self-regulate learning yang disusun oleh saya sendiri yaitu Deanisa Putri NPM 2014410010. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai bab 1 di pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Jadi latar belakang yang melatar belakangi judul penelitian saya ialah ada peran pendidikan. Tersedianya pendidikan, maka suatu negara bisa memperoleh sumber daya manusia yang bermutu. Selanjutnya ada pendidikan matematika. Pendidikan matematika menjadi faktor penyebab ketakutan tersendiri oleh peserta didik. Self-regulate learning. Self-regulate learning peserta didik masih minim dalam pembelajaran matematika. Terus ada bahan ajar. Bahan ajar yang digunakan belum bersumber dari konteks dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ialah contextual teaching and learning. Belum tersedianya pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mengenai identifikasi masalah, di sini ada 8 identifikasi masalah. Yang pertama, peserta didik merasa takut, cemas, serta selalu berpikir negative thinking dalam memulai pembelajaran matematika. Wah, belum terdapat bahan ajar yang bersumber dari konteks permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Self-regulate learning peserta didik masih rendah terutama dalam mata pelajaran matematika. 4. Bahan ajar yang digunakan belum memfasilitasi kemampuan self-regulate learning peserta didik. 5. Peserta didik menunjukkan bahwasannya matematika merupakan mata pelajaran yang sulit karena terlalu banyak rumus-rumus yang dipelajari.
6. Peserta didik cenderung akan melupakan materi yang diajarkan oleh guru ketika kelas selesai. 7. Peserta didik akan menyerah ketika diberikan permasalahan yang sulit sehingga tidak menemukan solusinya. Dan yang terakhir ialah peserta didik belum memiliki keyakinan yang teguh terhadap apa yang telah diajari. Mengenai batasan masalah, ada 3 batasan masalah. Yang pertama, pengembangan bahan ajar matematika yang dikembangkan khususnya materi sistem persamaan linear 2 variabel. Yang kedua, pengembangan bahan ajar matematika menerapkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Dan yang terakhir ialah penelitian dalam pengukuran self-regulate learning ini dibatasi pada kemandirian peserta didik dalam belajar. Untuk rumusan masalah, di sini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah pengembangan bahan ajar matematika dengan pendekatan kontekstual teaching and learning pada materi SVLDV berdasarkan tahapan ADI. Yang kedua, bagaimana kriteria validitas bahan ajar matematika dengan pendekatan kontekstual teaching and learning untuk memfasilitasi self-regulate learning. Yang ketiga, bagaimana kriteria kepraktisan bahan ajar matematika dengan pendekatan kontekstual teaching and learning untuk memfasilitasi self-regulate learning. Dan yang terakhir ialah bagaimana kriteria keefektifan bahan ajar matematika dengan pendekatan kontekstual teaching and learning untuk memfasilitasi self-regulate learning. Adapun mengenai tujuan penelitiannya itu ada 4, yaitu yang pertama, mengetahui bagaimana langkah-langkah pengembangan bahan ajar matematika dengan pendekatan kontekstual teaching and learning pada materi SVLDP berdasarkan tahapan ADI. Yang kedua, mengetahui bagaimana kriteria validitas pengembangan bahan ajar matematika dengan pendekatan kontekstual teaching and learning untuk memfasilitasi self-regulate learning. Yang ketiga, mengetahui bagaimana kriteria kepraktisan pengembangan bahan ajar matematika dengan pendekatan kontekstual teaching and learning untuk memfasilitasi self-regulate learning. Dan yang terakhir ialah mengetahui bagaimana kriteria keefektifan pengembangan bahan ajar matematika dengan pendekatan kontekstual teaching and learning untuk memfasilitasi self-regulate learning. Oke, selanjutnya itu mengenai bab 2, yaitu kajian pustaka. Di sini ada 8 kajian teori yang saya sajikan. Yang pertama ada pembelajaran matematika, yang kedua bahan ajar, yang ketiga prosedur penulisan bahan ajar, yang keempat kualitas pengembangan bahan ajar, yang kelima model pengembangan bahan ajar, yang keenam standar penulisan bahan ajar menurut P, yang ketujuh pendekatan kontekstual teaching and learning, dan yang terakhir ialah self-regulate learning. Untuk bab terakhir, yaitu bab 3 mengenai metode penelitian. Di sini ada metode dan prosedur pengembangan. Jadi, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian research and development atau yang biasa kita kenal dengan istilah R&D. Di sini peneliti menggunakan model pengembangan ADI, di mana model pengembangan ADI ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah analyze, yang kedua design, yang ketiga development, yang keempat implementation, dan yang kelima evaluation. Selanjutnya yaitu mengenai desain uji coba produk. Desain uji coba produk yang pertama adalah uji ahli. Uji ahli ini terdiri dari 2, yaitu validator ahli materi dan validator ahli media. Yang kedua ialah uji coba produk. Uji coba produk ini terdiri dari uji kelompok kecil dengan uji kelompok besar, atau biasanya disebut sebagai uji lapangan. Untuk subjek cobanya di sini ada 2 juga, yaitu yang pertama uji kelompok kecil. Uji kelompok kecil ini ditujukan kepada beberapa peserta didik kelas 8 SMP Negeri 2 Pajangan. Jadi dalam uji kelompok kecil ini akan diambil 3 peserta didik. Untuk yang kedua yaitu uji kelompok besar. Uji kelompok besar adalah uji yang ditunjukkan kepada peserta didik kelas 8 SMP Negeri 2 Pajangan yang akan diambil 1 kelas. Dan jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah data kuantitatif. Selanjutnya mengenai teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama ialah teknik pengumpulan data. Di sini terdapat 4 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama ada angket. Angket ini untuk validasi ahli materi dan media serta respon guru dan peserta didik. Yang kedua ada wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk mencari informasi dan menganalisis kurikulum yang digunakan. Yang ketiga ini ada tes. Tes ini digunakan untuk memperoleh keefektifan dari bahan ajar yang dikembangkan, dan yang terakhir ialah observasi, di mana observasi ini bertujuan untuk mencari informasi dan menganalisis karakteristik kebutuhan peserta didik serta mengamati keterlaksanaan pembelajaran.
Yang kedua ialah instrumen pengumpulan data. Terdapat dua instrumen pengumpulan data, yaitu instrumen uji ahli. Instrumen yang digunakan dalam uji ahli adalah validasi bahan ajar berupa angket, dan yang kedua ialah instrumen uji coba. Instrumen uji coba ini menggunakan angket respon terhadap bahan ajar, angket kemampuan self-regulate learning, dan tes hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir ialah teknik analisis data. Yang pertama ada teknik analisis data uji ahli. Jadi data yang diperoleh merupakan hasil penilaian validator terhadap bahan ajar dengan menggunakan lembar validasi atau angket. Dan yang kedua ialah teknik analisis data uji coba, di mana terdapat 3 teknik, yaitu teknik analisis respon terhadap bahan ajar matematika, yang kedua teknik analisis data self-regulate learning, dan yang terakhir ialah teknik analisis data hasil belajar. Baiklah, sekian Bapak, Ibu, dan teman-teman hasil dari presentasi seminar proposal saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya. Baik, izin share screen. Apakah layarnya sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Badrul Jana SPD MSc selaku dosen penguji 1 dan yang terhormat Ibu Dr. Niken Wahyu Utami selaku pembimbing saya dan penguji 2. Perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil proposal seminar 1 saya yang berjudul Pengembangan LKPD dengan pendekatan PMRI untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Untuk bagian bab satunya yaitu ada latar belakang masalah. Yang pertama adalah peran pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat berperan penting dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia yang berkompeten. Selanjutnya yaitu ada pembelajaran matematika. Salah satu bidang studi yang berpengaruh penting dalam diri siswa menjadi seorang individu yang berkompeten adalah bidang studi matematika. Kemudian ada kemampuan pemecahan masalah. Nah, kemampuan pemecahan masalah siswa itu masih rendah. Selanjutnya ada media pembelajaran dengan pendekatan PMRI. Untuk itu dibutuhkan sumber belajar yang mendorong siswa untuk yang pertama meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dan yang kedua dapat memfasilitasi siswa untuk memiliki kesempatan lebih baik dalam pembelajaran. Sehingga dibutuhkan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan yaitu berupa LKPD yang dikembangkan dengan pendekatan PMRI. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu kemampuan pemecahan masalah siswa masih tergolong rendah. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang berlangsung di kelas, siswa hanya mengandalkan penjelasan dari guru, sehingga siswa jarang atau malas membaca dan mempelajari LKPD secara mandiri. Yang ketiga, siswa masih sepenuhnya dapat memahami materi pelajaran matematika yang diberikan secara baik, sehingga ketika diberikan penugasan berbentuk LKPD, siswa kesulitan ketika membaca. Yang ketiga yaitu rumusan masalahnya ada 2. Yang pertama, bagaimana pengembangan LKPD dengan pendekatan PMRI untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 7 SMP. Kemudian yang kedua, bagaimana kualitas, kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan LKPD yang dikembangkan dengan pendekatan PMRI dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 7 SMP. Selanjutnya di bagian kedua yaitu terdapat kajian teori, yaitu ada 5. Yang pertama itu ada pembelajaran matematika. Nah, di sini ada pengertian dari pembelajaran matematika, kemudian ada fungsi definisi atau kesimpulannya, selanjutnya ada bahan ajar berupa pengertiannya, fungsi, alat evaluasi, dan struktur bahan ajar. Yang ketiga ada kemampuan pemecahan masalah. Terdapat pengertian dan juga langkah-langkahnya, kemudian pendidikan realistik matematika Indonesia atau PMRI,
Terdapat pengertian, prinsip, karakteristik, dan juga langkah-langkahnya. Dan yang terakhir, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Memuat pengertian, fungsi, tujuan penyusunan LKPD, macam-macam LKPD, dan juga kriteria LKPD yang baik atau layak. Selanjutnya di bab 3 yaitu metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian pengembangan dengan prosedur pengembangan menggunakan model ADIE. Yang pertama yaitu ada analisis. Di bagian analisis ini terdapat analisis kurikulum, analisis kebutuhan, dan analisis karakter siswa. Yang kedua yaitu desain. Yang pertama itu menyiapkan buku referensi, kemudian merancang awal produk dan membuat instrumen penelitiannya. Yang ketiga itu ada development atau pengembangan, yaitu mengembangkan LKPD, kemudian validasi LKPD, dan dilanjutkan merevisi LKPD. Yang keempat itu ada implementation. Yang pertama itu uji coba produk, kemudian penyebaran angket respon siswa dan guru, melaksanakan tes siswa, dan observasi keterlaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada evaluation, yaitu mengevaluasi LKPD berupa analisis penilaian, kemudian perbaikan akhir. Selanjutnya ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data, yaitu dilakukan yang pertama observasi, yang kedua menggunakan angket, yang ketiga wawancara, dan yang keempat melalui dokumentasi. Untuk instrumen pengumpulan data, melalui lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran, kemudian yang kedua menggunakan instrumen validasi ahli media, yang ketiga instrumen validasi ahli materi, yang keempat angket respon siswa, yang kelima angket respon guru, dan yang keenam asesmen atau tes kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama yaitu analisis kevalitan. Itu menggunakan angket validasi ahli materi dan ahli media. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama memberikan skor penilaian, yaitu mengacu pada pedoman skala Likert yang sudah ditentukan. Kemudian menghitung skor rata-rata tiap aspek, lalu mengkonversi skor rata-rata dan menganalisis kriteria kevalitan produk dari skor yang didapatkan. Selanjutnya teknik data yang kedua yaitu analisis kepraktisan, menggunakan angket respon guru dan respon siswa serta angket keterlaksanaan pembelajaran. Langkah-langkahnya yang pertama memberikan skor penilaian mengacu pada pedoman skala Likert, yang kedua pedoman skor rata-rata penilaian, yang ketiga versi skor rata-rata, yang keempat menganalisis kriteria kepraktisan produk dan keterlaksanaan pembelajaran dari skor yang didapatkan. Kemudian yang terakhir analisis keefektifan, yaitu melakukan asesmen atau tes kemampuan pemecahan masalah matematika kepada siswa. Langkahnya yang memberikan skor penilaian mengacu pada pedoman Likert, kemudian yang kedua menilai akhir siswa, lalu konversi skor nilai akhir siswa, dan menganalisis kriteria kepraktisan produk, menganalisis kriteria keefektifan produk dari skor yang didapatkan. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah perkataan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut terakhir. Baik, Pak. Izin share screen nggih, Pak. Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Dr. Niken Wahyu Utami, MPD, selaku dosen penguji 1, dan Bapak Padrul Jana, SPD MSc, selaku dosen penguji 2. Di sini saya, Linggar Ardiana, akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Pengembangan Web Learning berbasis GeoGebra untuk memfasilitasi self-regulate learning. Langsung saja masuk ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang.
Latar belakang yang pertama mencakup pendidikan matematika, yaitu salah satu cabang ilmu yang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dikatakan sangat penting. Nah, kemudian ada media pembelajaran. Alasannya yaitu kurangnya media pembelajaran yang dapat diakses luas tanpa adanya batasan waktu dan tempat menjadi alasan dikembangkannya web learning atau media pembelajaran siswa yang dapat diakses secara luas. Kemudian ada GeoGebra, yaitu aplikasi pembelajaran matematika yang cukup canggih yang mendukung berbagai materi matematika dan tersedia gratis yang masih jarang digunakan dalam pembelajaran matematika di sekolah. Kemudian self-regulate learning, kemampuan dalam diri seseorang untuk mengkontrol diri dalam belajar secara mandiri dalam bertindak maupun berpikir yang masih belum tampak pada siswa. Kemudian dari latar belakang dapat diidentifikasi masalah. Yang pertama yaitu terbatasnya waktu siswa dalam penggunaan bahan ajar di sekolah. Kemudian belum adanya bahan ajar dengan akses luas membuat siswa kurang maksimal. Kemudian siswa belum memperlihatkan kemampuan self-regulate learning pada pembelajaran matematika. Yang keempat, bahan ajar yang digunakan tidak membuat siswa mengasah kemampuan self-regulate learning. Yang kelima, siswa menganggap bahwa matematika itu rumit. Yang keenam, siswa sangat bergantung pada teman sebangku dalam mengerjakan soal. Yang ketujuh, siswa mudah menyerah dengan soal yang rumit dan tidak mau berusaha. Nah, selanjutnya tujuan dari penelitian dan pengembangan ini yaitu yang pertama, mengembangkan web learning berbasis GeoGebra untuk memfasilitasi self-regulate learning. Yang kedua, mengetahui tingkat validitas dari web learning berbasis GeoGebra untuk memfasilitasi self-regulate learning. Yang ketiga, mengetahui praktisan dari web learning berbasis GeoGebra dalam memfasilitasi self-regulate learning. Dan yang keempat, mengetahui keefektifan dari web learning berbasis GeoGebra dalam memfasilitasi self-regulate learning. Nah, kemudian bab 2 kajian pustaka. Pada kajian pustaka itu pada kajian teorinya yaitu yang pertama ada pendidikan matematika, yang kedua media pembelajaran, yang ketiga web learning, yang keempat GeoGebra, dan yang kelima geometri transformasi, yang keenam self-regulate learning, dan yang ketujuh model pengembangan dalam mengembangkan web learning. Kemudian bab 3 metode penelitian. Metode dan prosedur pengembangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau research and development dengan menggunakan model ADDIE. Model ADDIE sendiri juga terdiri dari analis, menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan. Selanjutnya desain atau perencanaan pengembangan produk pengembangan, kemudian develop, membuat atau menguji produk pengembangan, dan implementation atau uji coba produk pengembangan ke subjek coba, dan evaluasi produk pengembangan yang telah diuji coba. Desain uji coba produk. Desain uji coba produk terdiri dari uji ahli yang meliputi validator ahli materi dan validator ahli media. Kemudian ada uji coba produk, yaitu uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar. Subjek coba. Uji kelompok kecil. Uji kelompok kecil dilakukan ke 5 siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Sleman yang dipilih secara acak. Kemudian ada uji kelompok besar, atau subjek coba uji kelompok besar adalah siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Sleman dengan 32 siswa dalam satu kelas. Kemudian jenis data yang digunakan dalam uji coba adalah data kuantitatif. Teknik pengumpulan data, yaitu ada yang pertama teknik kuesioner, digunakan untuk validasi ahli media, validasi ahli materi, respon siswa, dan respon guru terhadap web learning. Yang kedua ada tes. Tes digunakan untuk mencari nilai keefektifan. Ketiga ada observasi. Observasi dilakukan untuk mencari data dan menganalisis karakteristik dan kebutuhan siswa. Kemudian ada yang terakhir wawancara. Wawancara dilakukan untuk mencari data dan menganalisis materi, kebutuhan, dan karakter siswa. Kemudian instrumen pengumpulan data. Yang pertama yaitu instrumen uji ahli. Instrumen uji ahli digunakan dalam penelitian ini adalah validasi web learning berupa angket.
Kemudian instrumen uji coba. Uji coba terdiri dari tes hasil belajar, angket respon siswa, dan angket respon self-regulate learning. Teknik analisis data. Teknik analisis data uji ahli. Data yang diperoleh terhadap uji ahli adalah hasil penilaian validator terhadap modul melalui angket atau lembar validasi. Teknik analisis data uji coba. Teknik analisis data hasil belajar siswa. Teknik analisis data self-regulate learning siswa. Teknik analisis data respon siswa. Maka dapat disimpulkan penelitian pengembangan ini, nilai lebih yang ditawarkan adalah pengembangan web learning berbasis GeoGebra. Untuk memfasilitasi self-regulate learning, GeoGebra sendiri adalah aplikasi kompleks dalam pembelajaran matematika yang mampu memudahkan siswa dalam belajar. Sehingga pengembangan web learning berbasis GeoGebra menjadi pilihan yang tepat untuk memfasilitasi kemampuan self-regulate learning. Sekian dari presentasi seminar proposal saya, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Niken, udah on belum? Kita tunggu Bu Niken ya. Oke, Baik, Pak. teman-teman disiapkan dulu segala sesuatunya, deg-degannya disiapkan dulu. Masih ujian proposal ya. Usfi, bagaimana kondisinya? Ya, Pak. Alhamdulillah sudah lebih baik. Sudah lebih baik. Belajar jalan. Belajar jalan sudah. Apa kata orang tuamu kemarin? Disuruh itu kemarin menghubungi Mbak Ida untuk mencatat mata kuliah yang belum diikuti itu apa aja, nanti dikirimkan ke Mbak Ida. Baru mau didiskusikan besok Senin sama Pak Padrul sama Mbak Ida sama dosen mata kuliah yang bersangkutan itu. Nanti keputusannya apakah mau tugas atau tetap mengerjakan UAS. Karena terpaksa dengan kondisinya belum bisa mengerjakan UAS ke kampus sampai saat ini. Oke. Bu Niken sudah rawat? Belum ya? Sambil kita nunggu Bu Niken. Teman-teman mungkin draftnya disiapkan dulu. Apa namanya? Barangkali nanti ditanyakan, konfirmasi cepat gitu. Ya. Pak Rijal? Ini Pak. Oke, siap-siap ya. Sinyal aman ya teman-teman semua ya. Aman, Pak. Insya Allah, Pak. Ya, oke. Sinyal diamankan dulu. Hatinya juga. Aman, Pak. Aman. Sing tetep ya. Tatap, tetep. Tutup. Sampun bakoh kukoh niki, Pak. Ya, Pak. Kokoh. Kayak semen 3 roda. Nunggu Banikan ya. Nunggu Bunikan ya. Ya, Pak.
Ini kayaknya Fahrija bakal nangis ini sama Uswin. Jangan susah-susah, Pak. Ya, mohon maaf. Saya tadi ke belakang dulu. Oke, tadi sampai di mana? Sudah selesai tadi, Mas Semua Lingga? weekend Oke, Sudah, Bu. berarti kita lanjutkan sesi tanya jawab. sesi tanya jawab. Pak Padrul, kenapa itu kok jadi sapi? Karena ini saya lagi coba pakai wig baru. Wig wibu, jadi saya pakai sapi aja deh. Apa Bu Niken? Gimana mau kita settingannya? Oke, barangkali mungkin apa ya? Kalau disebut ujian, sebenarnya kalau saya lebih apa ya? Lebih memilih ke bukan ujian sih sebenarnya, karena ini kan proposal untuk selanjutnya mau ditindaklanjuti ke penelitian, jadi semacam masukan-masukan aja sehingga nanti untuk ke penelitian berikutnya itu bisa berjalan dengan lebih baik. Kemudian untuk membuat proposal mungkin kan kalau di proposalnya seperti apa, kemudian nanti pas di instrumennya seperti apa itu kan juga agak nyambung nanti ke penelitian. Jadi ada beberapa hal yang barangkali bisa kita berikan masukan begitu ke adik-adik di skripsinya. Baik, boleh, mantap. Beruntung dapat Bu Niken ya. Oke, atau mungkin saya dulu kemudian nanti Pak Padrul menambahkan gitu barangkali. Boleh, boleh. Oke, yang pertama tadi Mbak Enjang. Mbak Enjang tadi self-regulated learning dan gaya belajar terhadap kemampuan literasi matematika ya, siswa kelas 10. Nah, tadi pas di latar belakang itu ada tentang rata-rata ujian nasional tahun 2019 paling rendah matematika. Em, ya memang kalau dulu kan masih ada ujian nasional ya, sehingga ada data-data dari ujian nasional. Tapi saya rasa karena ujian nasional sudah dihapuskan, mungkin bisa diganti dengan yang lebih update. Em, walaupun AKM itu bukan pengganti ujian nasional, sama-sama kan untuk mengevaluasi mengevaluasi mutu. Tapi kalau di DIY kan memang ada ASPD yang mana kalau untuk mengevaluasi mutu itu sebenarnya mungkin bisa disajikan data ASPD, kemudian data ujian yang AKM. Kalau yang di DIY mungkin kalau luar DIY kan tidak ada yang ASPD, bisa data AKM-nya begitu. Kalau misalnya ada data terkait hal itu. Atau mungkin kalau tadi juga sebenarnya sudah ada saat uji coba dari peneliti, tadi ada diberikan oleh Mbak Enjang. Nah, tapi yang saya tangkap atau mungkin saya tadi belum menangkap itu apakah ada asumsi terkait self-regulated learning ataupun
terkait gaya belajar. Nah, karena asumsi ini kan, karena kalau yang Mbak Enjang kan beda sendiri, bukan pengembangan ya tadi ya. Kan asumsi ini yang akan dibuktikan di penelitian ini. Jadi penelitian ini itu mau seperti apa gitu ya. Tadi apa namanya, dengan dengan 3 variabel tadi, 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat tadi kalau nggak salah. Kemudian tadi juga sudah diberikan penelitian sebelumnya, posisi penelitian ini di mana itu sepertinya bagus kalau mau diuraikan sebagai gap-nya yang di latar belakang itu nanti akan lebih terlihat begitu. Itu kalau yang di Mbak Enjang. Kemudian yang 4 berikutnya itu pengembangan, tapi yang Mas Fahriza itu memang beda. Jadi mungkin tadi ada yang teman-teman melihat itu, loh pengembangannya kok aneh ya, kok beda ya? Karena memang beda. Jadi di Mas Fahriza ini kan pengembangan soal literasi numerasi berkonteks budaya. Barangkali di metodologinya, kalau yang lain tadi kan pada ADDI dan sebagainya, ini beda. Itu saya nggak tahu tadi akhirnya pakai apa kemarin, memang apakah mau pakai CFA atau pakai yang lain gitu. Karena memang ini ya, pengembangan soal kemarin sempat kalau pakai itemen itu adalah soalnya itu pilihan ganda, tapi karena soal literasi maka tidak bisa pakai yang di situ. Kemudian mau pakai apa? Tadi saya lupa pakai apa akhirnya. Nah, yang mau saya komentari, walaupun bimbingan saya kan saya komentari lagi nggak apa-apa ya. Nah, di literasi numerasi tadi apakah karena apa ya? Tadi kan ada komentar tentang di latar belakang asumsi matematika abstrak. Nah, itu perlu dicek lagi pada bagian ini. Jadi literasi numerasi itu apakah karena asumsi siswa bahwa matematika itu abstrak? Kan mestinya bukan di situ, karena literasi matematika mungkin lebih ke apa ya, ke literasinya kan, nggak bukan karena kan sesuatu hal yang di literasi itu nggak mesti nanti kalau dibaca-baca lagi di literasi itu kan nggak mesti sesuatu misal membaca tabel dan sebagainya, itu kan nggak mesti sesuatu yang abstrak. Jadi nanti pas di bagian itu barangkali bisa dicermati lagi. Itu yang Mas Fahriza. Jadi nanti kalau barangkali Pak Padrul membaca berkasnya mau memberikan masukan di bagian metodologi nanti dipersilahkan. Kemudian Mbak Dea Anissa. Mbak Dea Anissa, saya lompati dulu Iya, Mbak Dea sama Mas Linggar. Tadi sama-sama pengembangan. Mbak Dea itu pengembangan baik, belajar, yang Mas Linggar itu pengembangan web learning ya. Nah, Ya. tadi kebetulan yang Mbak Dea sama Mas Linggar yang saya soroti adalah pas menulis identifikasi masalah. Tadi kan mengemukakan latar belakang, kemudian identifikasi masalah. Nah, di identifikasi masalah itu kan mestinya poin-poin masalah yang ada di latar belakang. Nah, apakah tadi di latar belakang sudah ada? Dan nanti bisa di latar belakang apa, di identifikasi masalah itu nanti mestinya urut runtut seperti yang di latar belakang. Tadi kalau karena saya belum berkasnya kan belum membaca detail, tapi kalau dari presentasinya tadi kok kayak ada yang miss antara latar belakang dengan identifikasi masalah tadi. Jadi nanti bisa dicek lagi di sana. Kemudian Mbak Usfi, pengembangan LKPD dengan pendekatan PMRI. Nanti barangkali perlu disiapkan tahapan PMRI-nya itu seperti apa, sehingga saat mencari masalah yang mau ditulis di LKPD ini nanti bisa digunakan dengan pendekatan PMRI, karena masalah yang mau disajikan, masalah matematikanya ini belum tentu bisa dengan pendekatan PMRI kan, nanti bisa dicek di PMRI itu seperti apa saja, ada matematika informal, matematika formal, nanti yang horizontal, vertikal, dan sebagainya. Jadi perlu dicek materinya apakah bisa untuk dibawa ke PMRI. Kemudian karena ini pengembangan LKPD, jangan lupa LKPD itu nggak bisa jalan kalau nggak ada RPP-nya. Jadi nanti tetap disiapkan RPP-nya. Barangkali itu dari saya, nanti bisa jadi kalau ada hal yang lain yang bisa saya susulkan. Saya kembalikan ke Pak Padrul. Baik, terima kasih Bu Niken. Luar biasa ini teman-teman masukannya. Ada beberapa hal yang tadi mohon dicatat baik-baik untuk tiap individu, karena saya yakin itu akan menjadi
kesempurnaan atau menambah kelengkapan dari proposal teman-teman ya. Baik, Bu Niken, sekarang giliran saya, Bu Niken ya. Ya, silahkan Pak Padrul. Baik, saya mulai dari Mas Fahriza dulu ya. Karena menarik ya, jarang ini yang mengembangkan soal ya. Pengembangan soal literasi numerasi berkonteks budaya ya. Sebetulnya saya mau urut tanyanya ya, tapi saya tergelitik ya, apa namanya, di bagian metodenya ya. Tadi sempat Bu Niken ngomong eh, apa namanya, dicek metodenya, tapi memang saya dari awal itu sempat terlintas ini. Mas Fahriza, saya mau tanya dulu, ini sudah terlihat nggih? Iya, Pak, sama. Baik, bisa dijelaskan Mas Fahriza terkait alur ini bagaimana yang akan Mas Fahriza lakukan, yang rencana akan dilakukan ini? Oh iya, Pak. Untuk metode yang saya ambil kemarin, saya menggunakan yang metode Oriondo dan Antonio tahun Iya, 1998. Untuk tahapannya yaitu terdiri dari yang pertama itu perencanaan tes. Dalam perencanaan tes itu ada menentukan tujuan tes, kemudian studi teori dan cakupan yaitu tentang kurikulum yang ada di sana, Pak. Ditanya mau kurikulum yang 13 atau yang masih merdeka. Kemudian menentukan indikator soalnya. Kemudian setelah didapat indikatornya, kita menyusun kisi-kisi untuk debat soal, Pak. Kemudian setelah itu kita buat soal, kemudian setelah soalnya jadi kita revisi, kemudian ditelah oleh ahli materi, Pak. Kemudian setelah divalidasi, kalau ada revisi kita ulang untuk penulisan soal lagi. Kemudian kalau sesuai kita lanjut diuji coba. Kalau misalkan ada revisi kita uji cobakan kembali, kita revisi kembali. Kemudian setelah sesuai kita uji cobakan kembali. Kemudian kalau sudah sesuai kita analisis. Kalau misalnya ada revisi kita uji cobakan kembali. Terus kemudian kalau uji cobanya itu udah sesuai, udah valid, kita rakit untuk dijadikan soal. Oke, sudah Mas Fahriza? Ya, boleh. Baik, saya komentari ya, mohon izin Bu Niken. Ini yang buat siapa? Yang diagram ini atau alur ini, prosedur ini? Boleh, Pak. Oh, Mas Fahriza sendiri. Iya. Dengan mengadopsi 4 tahap dari Oriondo ini ya. Iya, Pak. Oke. Komentar pertama, ini konsistensi dalam penulisan daftar pustaka ya. Mungkin walaupun pakai, saya yakin ini kelihatannya sudah pakai Mendeley, tapi memang kadang perlu editing sedikit ya, supaya Iya, Pak. supaya dia konsisten ya. Termasuk et al itu kan tidak pas ya kalau di panduan kita ya. Pertama itu nanti dicek. Yang kedua, prosedur ini jika mengacu kepada Antonio yang ada 4 tahap ini tidak sesuai dengan prosedur yang Mas Fahriza gambar. Maksudnya, saya paham Mas Fahriza ini mengadopsi ini, tetapi seolah-olah di sini hanya ada perencanaan saja, satu kotak. Padahal di sini kan sebetulnya sudah memuat 4 dari perencanaan penulisan sampai penulisan akhir ya. Maka saran saya nampakkan bahwa ini tahap perencanaannya di sini. Karena di sini sudah memunculkan tahap perencanaan, tapi yang tahap kedua tidak ditampakkan begitu. Ya walaupun di sini sudah ada tulisannya di sini ya. Nah, maka akan kelihatan, oh Mas Fahriza di sini di tahapan yang pertama nih. Tahapan yang kedua di sini misalkan. Tahapan yang ketiga uji coba di sini. Tahapan keempat di mana? Agar nampak, agar sesuai prosedur pengembangan yang ada di sini dengan
di bagan itu cocok. Dan orang akan nampak. Jadi orang itu ketika membaca nggak nanya lagi ke Mas Fahrija, nggak perlu ngubungi lebih lanjut ke Mas Fahrija kecuali terkait konten yang lebih detail. Tapi prosedur ya cukup dilihat gambarnya mereka sudah paham. Dong? Oke, Pak. Siap. Nah, yang kedua, hati-hati dalam membuat prosedur. Prosedur itu ada aturan bakunya. Misalkan percabangan itu nggak boleh bunder. Jadi kalau percabangan itu bentuknya itu apa namanya apa ya itu bukan layang-layang ya. Jajar genjang, Pak, Ya, artinya. bukan Belah ketupat. jajar. Belah ketupat, Pak. Belah ketupat ya. Jadi kalau ini kan validasi kalau ya ke bawah, kalau belum balik kan, maka ini nggak bulat. Iya. Bulat itu untuk start. Kalau pilihan percabangan itu eh, Belah ketupat. belah ketupat. Kalau jajar genjang itu ada lagi ya. Nah, jadi itu juga disesuaikan. Agar apa? Nah, prosedur yang kamu kembangkan berdasarkan teorinya si Antonio 98 itu, ketika dibaca orang, oh iki bocah ki dong masalah tata cara penulisan diagram atau alur yang benar begitu. Bisa dipahami dan sudah sesuai dengan teorinya, tahapannya. Jadi hati-hati. Sebetulnya tuh ya di sini kalau validasi ya dibuat aja di sini belah ketupat. Kalau sudah valid ke bawah, kalau belum berarti balik lagi ke sini. Begitu juga di sini. Apa sesuai, belum sesuai, balik lagi ke sini. Dong. Begitu juga ketika start itu kotaknya harusnya beda. Kotak itu proses ya. Gitu. Kalau tidak salah. Jadi prosedur penyusunan bagan prosedur itu ada kesepakatan baku ya. Iya, Pak. Itu. Baik. Berikutnya kenapa Mas Fahrija milih mengembangkan soal tes literasi numerasi? Bisa diberikan alasannya? Kenapa? Mohon maaf, Pak. Tadi agak macet. Iya. Kenapa Mas Fahrija memilih tema ini? Karena kan sekarang ini kan yang meteran-meterannya yang pakai yang literasi numerasi kan, Pak, untuk yang KKN itu loh, Pak. Kemudian untuk yang alasannya karena menurut saya untuk kemampuan literasi numerasi siswa di Indonesia itu sendiri kan masih rendah, cukup rendah itu. Terus belum banyaknya juga guru-guru yang mengembangkan soal literasi numerasi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa itu cenderung masih mengerjakan soal yang hanya cuma langsung memasukkan rumus gitu loh, Pak. Belum. Oke, baik. Ya, besok mungkin alasannya lebih diperkuat secara ilmiah ya. Jadi mungkin dikasih ada penelitian orang lain mungkin sampai sini. Kemudian Mas Fahrija tambahkan, saya kembangkannya soalnya agak begini gitu. Ya walaupun ya jangan tidak dituntut untuk baru juga sih ya. Tapi latar belakang atau semangatnya motivasinya bukan agak digeser sedikit ya. Tidak berdasar ini lagi ngetren. Nah, ngetrennya itu jangan-jangan orang juga udah ngembangkan ini ya walaupun ngetren, tapi ngetrennya boleh lagi in ya, tapi kamu ada baseline orang-orang yang meneliti ini juga gitu, biar itu sebagai dasar ilmiahnya. Paham ya? Iya, Pak. Nah, berikutnya soal yang kamu kembangkan ini berbentuk uraian. Kalau dalam AKM itu ada 5 bentuk soal, Pak. Iya, Yang pertama pilihan ganda, iya, kedua pilihan ganda kompleks, isian iya. siap-siap, menjodohkan sama Korean, Pak. Lah, kalau buat soal menjodohkan kan saya rasa tidak mungkin ya kamu ya, karena ngapain kamu buat soal menjodohkan wong kamu juga nyari jodohnya belum kan? Jadi
Jadi kan nggak pas ya. Nah, ada nggak soal yang esai mungkin ya pilihan ganda yang ada pilihannya tapi dia itu misalkan kalau kalau satu cukup dengan X-nya saja, X sama dengan 5 udah tahu jawabannya. Tapi yang pilihan 2 harus ada X sama dengan 5 dan X sama dengan 4. Pernah nggak lihat soal literasi numerasi yang seperti itu? Yang gimana, Pak? Yang pilihannya ada beberapa gitu apa gimana? Iya, misalkan satu aja yang benar, 1, 2 benar. Nah, itu juga lagi bagus itu dikembangkan ya kalau mungkin ke arah sana ya. Tapi jika uraian saja ya tidak apa-apa. Tapi jika kamu bisa mengembangkan ke soal itu karena itu satu soal bisa mengeksplor kemampuan siswa lebih detail gitu ya. Dan itu guru itu kesulitan untuk membuat soal itu. Ya. Jadi soalnya itu satu soal, tapi misalkan ada Romawi 1 soal terjawab dengan X-nya sama dengan 5 tok misalkan. Yang Romawi 2-nya tidak cukup hanya X sama dengan 5 tetapi diperlukan yang lain gitu. Yang 3 apa gitu. Nah, itu juga ada sekarang soal literasi numerasi seperti itu, bahkan level SD pun sudah diberikan ya gitu. Nah, saya kira temamu menarik, yang penting kamu konsisten kepada model pengembangan yang kamu acu, asal Oriondo dan Antonio ini bisa kamu pelajari dengan baik metodologinya, saya kira oke lah ya. Gitu. Instrumennya sudah ada dicicil, Mas Fahriza? Kalau instrumennya baru buat sedikit, Pak. Belum, paling cuma Apa yang kamu buat? kemarin sempat buat soalnya satu, Pak, coba gitu, Pak. Ya. Tapi belum selesai. Oke. Ya saran saya nanti di bagian latar belakang nanti di proposal ini ada beberapa catatan saya. Pertama, pertajam latar belakang, urgensi kenapa kamu melakukan ini, kemudian beri sedikit uraian penelitian orang lain terkait tema ini, sudah melakukan apa saja. Nah, kamu berperan di bagian apa? Lebih kerennya kontribusimu di bagian apa? Ya tidak harus baru, ya syukur baru jauh lebih baik. Tapi kamu bisa menunjukkan saya berperan di bagian ininya gitu. Supaya nanti latihan barangkali nanti kamu bisa studi lanjut sampai S2, sampai S3 nanti biar terlatih begitu. Baik, itu untuk Mas Fahriza. Mungkin kalau Bunikan ada tambahan komentar boleh sebelum ke Mbak Usfi dan lain-lain. Oke, mungkin saya bukan tambahan komentar, barangkali tadi Mas Fahriza ada yang bingung, nah di bagian gambar itu tadi. Nah, eh, tadi kalau saya nggak, memang ini sih tadi Pak Padrul kan biar jelas, mungkin tok tambah kotak-kotak itu Mas. Jadi misalnya ini pas di perencanaan mana, kemudian pas di bagian penulisan tes itu mana, di bagian pengujian itu mana. Kan yang pas perencanaan tok bikin kotak nih. Nah, atau bagi-bagi kayak gitu itu. Jadi terlihat kapan di perencanaan, kemudian kapan di penulisan, dan seterusnya. Begitu. Betul. Kemudian tadi yang proses bentuknya dibentuk tadi, iya sih kemarin nggak dilihat sampai ke sana. Itu flowcard-nya. Mungkin nanti Mas Linggar itu tahu itu ya, Mas Linggar kalau bikin webnya mesti flowcard-nya harus benar. Jadi kapan itu untuk masuk, kemudian proses, kemudian bentuknya apa itu memang ada aturan bakunya. Saya kemarin nggak ngecek sampai ke situ. Jadi nanti bisa dilihat kapan itu inputnya, kemudian apakah dia hasil atau dia bentuknya itu nanti ke apa itu nanti gambarnya perlu perbaiki. Nanti lihat untuk di pedoman pembuatan flowcard barangkali. Kemudian tadi ada penelitian lain sampai mana?
mungkin bisa diambil dari yang penelitian relevan kemarin Mas Fahriza, kemudian tadi yang pilihan ganda itu sebenarnya yang Pak Padrul sampaikan tadi pilihan ganda kan ada beberapa bentuk. Itu tadi bentuk pilihan ganda yang biasa, tetapi dibikin misalnya jika 1, 2, 3 benar atau 2, 3, 4 benar kayak gitu tuh ya Pak Padrul ya. Betul. Tapi ini kayaknya esai ya, Bu Niken ya? Lengkap. Oh, Jadi lengkap. ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, uraian dibuat semua. Jadi ada misalnya pakai konteks joglo, maka ke berbagai bentuk soal tadi dibikin seperti itu. Makanya kalau hanya pilihan ganda kan bisa pakai itemen karena ini bervariasi sehingga akhirnya pakai ini ya eksploratory ya, faktor analisis pakai EFA. Iya, Bu. Ya, barangkali Ya, itu dari saya. ya, saya kira menarik ini, Bu Niken. Oke, lanjut Mbak Usfi. Mas Fahriza nanti komentar nanti saya kirim di draftnya ya. Nanti Oh, bisa dibaca di situ. Nah, berikutnya Mbak Usfi, di pengembangan LKPD ya, dengan pendekatan ini hampir sama ya, satu tema ya, bukan sama, satu tema dengan eh, Dea ya, dengan Dea, kemudian Linggar dan Fahriza ya, cuman Fahriza memang agak beda. Kemudian Linggar juga bedanya dia berbasis web. Kalau Dea ini hampir mirip ya dengan Mbak siapa ya? Mbak Usfi ya. Baik, Mbak Usfi, halo. Oke, Pak. Oke. Kenapa memilih tema ini, Dok? Ya, yang pertama itu kan awalnya berdasarkan dari penelitian orang yang ada di jurnal itu. Salah satunya itu dari penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Hasraduddin itu menyatakan kalau kemampuan pemecahan masalah matematika siswa itu masih rendah. Juga dari hasil PISA pada tahun 2018 itu menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika itu masih rendah. Kemudian saya juga melakukan observasi dan wawancara di salah satu SMP di Magelang, tepatnya di SMP Negeri 1 Muar. Itu saya melakukan wawancara dengan salah satu guru matematika di sana. Beliau adalah Ibu Eni Suparyati SPD. Kemudian saya mencari atau menggali informasi di sana bahwa dalam proses pembelajaran itu terdapat 3 masalah yang di yang disampaikan oleh beliau. Nah, yang pertama itu adalah kemampuan pemecahan masalah matematika siswa itu masih rendah. Nah, itu diyakinkan dari pernyataan beliau bahwa hasil belajar siswa-siswa itu nilainya masih rendah. Kemudian yang kedua itu siswa itu hanya menggantungkan penjelasan dari guru. Jadi tidak mau dan malas untuk mempelajari sumber belajar salah satunya yaitu LKPD secara mandiri. Kemudian apabila diberikan penugasan berupa LKPD itu, siswa masih sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, itu kan berdampak Oke, pada hasil baik. belajarnya yang kurang Oke. bagus. Pak Pet sudah nangkap penjelasan Usfi ya. Eh, Pak Pet tanya berikutnya ya supaya nanti jelas ya. Usfi ini mantap gitu melanjutkan proposalnya ketika nanti setelah ujian ya. Mbak Usfi kan pilihnya PMRI ya, yang kemudian untuk meningkatkan pemecahan masalah. Adakah kaitannya antara PMRI dengan KPM ini, kemampuan pemecahan masalah ini? Ya, jadi izin menjawab deh, Pak. Jadi menurut saya itu kenapa kok memilih PMRI atau Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Nah, dari pengertiannya atau definisinya sendiri itu model atau pendekatan PMRI ini menggunakan
konsep menggunakan kehidupan yang nyata atau secara realistik. Jadi konsep matematika itu di Lalu hubungannya dengan kemampuan pemecahan masalahnya di mana? Adakah korelasinya? kalau kita dapat menyajikan masalah dengan mengaitkan ke kehidupan nyata akan lebih mempermudah siswa untuk memahami konsep matematikanya. Oke, dari indikatornya ada sesuatu hal yang benang merahnya. Ya, kalau PMR itu kan yang pertama menggunakan konteks. Nah, misalkan dari konsep matematika itu, misalkan kita menggunakan konteks makanan. Nah, kita dapat mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari itu. Misalkan untuk materi persamaan linier. Nah, kita dapat menggunakan contohnya misalkan menggunakan permen atau makanan misalkan membeli KFC, kemudian nanti mengaitkan permasalahan itu agar siswa itu dapat merealisasikan konsep matematikanya itu lebih mudah. Oke, nanti coba diuraikan nanti ya. Adakah benang merah antara PMRI dan kemampuan pemecahan masalahnya secara lebih nampak lagi ya? Jangan-jangan yo nggak ada sangkut benang merahnya, nanti gimana untuk meningkatkannya gitu atau memfasilitasinya ya. Kemudian ini kan kamu berupaya untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Apakah nanti setelah pengembangan itu kamu ukur juga peningkatannya? Iya, Pak. Pakai apa rencananya? Menggunakan tes itu kan asesmen. Oke, pembandingnya Eh, kan kalau meningkat kan di akhir meningkat kan meningkatnya dari mana gitu? Apakah dari sebelumnya apa dari mana? Ya, jadi setelah dibuat instrumennya itu, kemudian mengujikan LKPD-nya, diuji cobakan. Nah, apabila nanti LKPD yang dibuat dengan model PMRI tadi, kemudian diujikan ke siswanya, apakah nanti siswanya itu hasil yang didapatkan itu apakah lebih baik atau tidak? Apabila Itu lebih di baik, bagian mana? Di bagian mana di ADDI-nya? itu di bagian analisis keefektifan memberikan tes kepada siswa. Oke, baik. Nanti dicek lagi ya. Oke, Mbak Uspi, kamu tahu salah satu dedengkot PMRI di Indonesia siapa? Yang pernah kamu baca? Belum, Pak. Iya. Oke, saya cek referensinya. Salah satunya itu adalah teman baiknya Bu Niken ya. Tapi saya nggak tahu ada apa nggak di sini ya di referensimu. Ya, dan itu kan juga yang salah satu orang yang mengembangkan PMRI juga ya. Nggak ada di daftar pustakamu. Ya barangkali kamu harus baca ya paper-papernya beliau supaya mungkin menambah khasanah keilmuan kamu. Yaitu teman baiknya pembimbingmu. Jadi harapannya bisa lebih mantap gitu PMRI-nya ya. Jangan baca papernya saya, nggak ada PMRI. Jadi bacalah papernya temannya Bu Niken, itu saya kira jauh akan lebih mantap ya, gitu. Baik, selanjutnya Bu Niken mungkin ada komentar sebelum saya pindah ke yang lain. Iya, Pak Padrul. Mbak Usmi udah sehat. Alhamdulillah demikian. Jadi Mbak Usmi ini di detik-detik terakhir kemarin pas bimbingan kemudian kecelakaan Pak Padrul. Iya, ini Kak, kemarin orang tuanya ke Prodi ini. Oh, ya. Iya, memang tadi terlihat agak bingung Mbak Usfi pas menjawab pertanyaan Pak Padrol, tapi memang karena mungkin belum membaca, makanya tadi saya pesankan saya pesankan tadi PMRI seperti apa tahapannya, sehingga nanti Mbak Usfi bisa menambah membaca lagi tentang PMRI. Jadi kemudian tadi untuk
apa namanya, apa tadi Pak Padrul menanyakan benang merah antara PMRI dan kemampuan pemecahan masalah. Nanti kalau Mbak Usfi memahami yang disebut PMRI itu seperti apa, kan PMRI ada yang tadi yang saya sebutkan yang matematika informal, matematika formal dan seterusnya itu kan berarti kan nanti oh ternyata nah nanti saat Mbak Usfi sudah membaca PMRI karakteristiknya seperti apa, saya rasa tadi kalau misalnya sudah sampai ke situ maka pas Pak Padrul tanya benang merahnya Mbak Usfi bisa menjawab karena memang di teorinya mestinya ada. Jadi, apakah ada benang merahnya nanti akan terjawab saat Mbak Usfi sudah membaca lebih detail tentang PMRI-nya itu tadi. Kemudian tadi peningkatan apakah diukur karena di situ di judulnya untuk peningkatan tadi di bagian keefektifan barangkali ada yang kurang kemarin Mbak Usfi di situ. Pas kita kemarin kan memang pakai post test design, kalau peningkatan memang sebelum dan sesudah, jadi nanti bisa ditambahkan. Kalau memang mau pakai post test design tapi tetap kalau karena peningkatan diukur maka ada pretest post test barangkali kalau itu bisa ditambahkan pretest post test begitu. Ya. Oke, tadi juga sama diberikan referensi PMRI tadi sama Pak Padrul diminta untuk menambah nanti silahkan untuk menambah. Jadi pasti menambah Mbak Usfi baca tentang PMRI itu seperti apa karakteristiknya dan sebagainya sehingga nanti saat membuat merancang LKPD-nya pun lebih mantap gitu. Barangkali itu tambahan dari saya Pak Padrul, terima kasih. Mantap. Itu Mbak Usfi, saya kira itu dari Bu Niken maupun dari kami semua ya, tim penguji, itu tidak dalam rangka memojokkan teman-teman semua, tetapi dalam rangka membangun semangat dan kelengkapan teman-teman ya, supaya lebih mantap melangkah. Harapannya nanti ketika sudah ujian proposal itu nggak ganti lagi gitu, kan sayang waktunya terbuang gitu ya. Baik, saya lanjutkan ke Enjang ya. Enjang, Ya, Pak. sebetulnya ketika Enjang mengajukan baseline-nya itu ujian nasional, di mana ujian nasional itu tahun 2019, itu apa yang disampaikan Bu Niken itu ya memang relate sekali dan kalau bahasa pengajarannya itu kontekstual sekali dengan proposalmu ya. Kenapa harus pakai ujian nasional bahwa itu sudah 4 tahun lalu gitu. Nah, itu juga harus menjadi PR kamu ya. Mungkin tadi saran Bu Niken ya itu bisa pakai ASPD ya, tapi entah ya ASPD itu untuk SMA ada apa tidak untuk tingkat DI ya, karena ASPD itu dilakukan untuk menuju jenjang ke selanjutnya. Kalau SMA itu kan jenjang selanjutnya itu kan UTBK pakainya ya. Nah itu nanti atau pakai apa, asesmen yang lain misalkan apa ya, itu saya kira akan jauh lebih lebih up to date gitu, ya. Kalau AKM Oke. ada Pak Padrul, mungkin tidak harus yang SPD. Kalau Oh AKM iya, bukan kelas AKM 3, ada ya. bukan Iya. kelas 12 tapi kelas 11-nya. Iya, kelas 2 SMA ya, atau kelas 11 ya. Nah, itu juga bisa mungkin baseline-nya ya. Begitu, kemudian karena Enjang ini saya baca ini dari awal ini pakai regresi, maka memang harus hati-hati bermain statistikanya ya terkait data, mana itu data ordinal, mana itu data skala, mana itu data yang lain ya, numerik dan lain-lain itu harus jeli karena kamu ketika salah menafsirkan datanya nanti akan kacau tafsirnya. Sebagai contoh misalkan kamu pakai kategorinya eh, laki-laki perempuan itu kamu buat 1-0 untuk laki-laki 1 misalnya perempuan 0. Itu nggak bisa kamu langsung olah dengan SPSS karena regresi mereka berdasarkan data numerik kamu. Nanti kalau 1-0 di rata-rata itu 1,5 dapatnya lah itu laki-laki apa perempuan. Nah, nggak bisa kan? Ya. Maka ditransformasi dulu. Nah, karena SPSS nggak tahu pokoknya 0,1. Kalau di rata-rata ternyata dapatnya 1,5 misalkan. Nah, itu LGBT nanti kan antara laki dan perempuan nggak jelas kan? Atau rata-ratanya bisa jadi 0,8. Nah, tambah nggak jelas lagi kan? Maka hati-hati bermain itu ketika menguji data statistiknya. Harus pastikan ini sudah bisa langsung dieksekusi dan ini harus perlu transformasi dulu. Ya. Satu itu. Kedua,
uji prasyaratnya juga agak banyak untuk analisismu, ada uji linearitas, kemudian ada 4 kalau tidak salah ya. Ada korelasi antar variabel, kemudian dependensi antar satu variabel dengan variabel lain satu-satu berpasangan. Itu juga kamu juga harus paham betul terkait itu karena kamu kuantitatif banget nanti di sana ya. Itu tolong nanti dipelajari, tolong itu diperkuat. Iya, itu bagian dari resiko kamu mengambil tema ini atau mengambil jalan ini. Tidak ada yang, oh Linggar mudah, enggak. Itu semua punya tantangannya sendiri-sendiri begitu, ya. Nah, itu. Kemudian untuk dia itu hampir mirip ya dengan USFI. Eh, perhatikan betul tahapan-tahapan pengembangannya, langkah-langkah pengembangannya, desainnya secara detail, secara spesifik dan terukur itu harus jelas ya. Kemudian apa namanya? Upayakan ya hasil akhirnya itu kalau bisa di ISBN kan akan jauh lebih baik ya seperti ini seperti eh, temannya Mbak Usfi ya tahun kemarin itu memang saya tuh pernah ada bimbingan tahun kemarin apa ya itu teman baiknya Mbak Usfi itu memang mengembangkan terus dapat ISBN padahal untuk membuat ISBN sekarang itu sulit ya. Jadi lika-liku revisinya luar biasa banyak dan kemarin dia bisa tembus gitu untuk ISBN ya. Kalau dulu buat ISBN mudah, sekarang itu memang lebih rigid dan lebih detail. Nah, kalau bisa di-ISBN kan itu akan jauh lebih baik outputnya untuk Mbak Dea dan Mbak Usfi ya. Kalau Fahriza mungkin karena itu pengembangan soal mungkin apanya yang bisa dibuat luaran sehingga nanti kewajiban kalian untuk submit juga bisa gugur kalau punya buku ISBN atau punya yang lain gitu, luaran yang lain kan di pilihannya itu kan tidak harus submit artikel ya, tapi bisa bentuk yang lain untuk syarat ujian. Nah, saya kira sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Nanti ketika USPI jadi guru sudah punya apa karyanya? Sudah punya. Kapan lagi bisa berdampingan namanya dengan Ibu Niken kan? Yang apa namanya? Kamu bisa punya kebanggaan tersendiri gitu. Kemudian untuk Linggar, nah kenapa milihnya web GeoGebra Mas Linggar? Kan itu banyak web learning yang lain ya. Kenapa harus GeoGebra gitu? Adakah latar belakang yang menguatkan kamu memilih jalan itu? Baik, Pak, izin menjawab. Eh, karena GeoGebra sendiri itu software yang bersifat open source, yang bersifat dan dinamis untuk membuat media pembelajaran matematika dan menurut saya dirasa sangat tepat itu mencakup banyak materi pembelajaran matematika yang dapat mengilustrasikan materi dengan baik, Pak. Gitu, Pak. Oke. Materimu apa, Mas? Materinya geometri transformasi, Pak. Oke. Ya, mungkin kalau materi geometri transformasi masih mungkin GeoGebra cukup ampuh ya. Karena mungkin bisa mengilustrasikan ini cuman nanti ketika kamu mengembangkan web learningnya itu memang harus hati-hati terkait dengan bahasa-bahasa matematikanya, simbol-simbol matematikanya, tetapi tanpa mempersulit, tanpa membuat siswa merasa sulit gitu atau merasa aneh begitu ya. Jadi jadi kita juga mengutamakan bahasa matematikanya tetap kita kontrol tanpa mengurangi, tanpa mempersulit keadaan gitu ya. Tanpa menakut-nakuti siswa. Karena saya kira dengan GeoGebra itu mungkin ilustrasi-ilustrasi untuk transformasi ya ada dilatasi mungkin ada translasi itu akan jauh lebih nampak begitu dan apa namanya dapat menambah
pemahaman siswa harapannya ya ketika dia ilustrasinya bagus gitu. Kira-kira begitu Bu Niken dari saya untuk kelima mahasiswa kita. Mungkin untuk Bu Niken ada tambahan monggo. Sepertinya sudah cukup Pak Padrul. Oke, baik. Alhamdulillah teman-teman. Dari Bu Niken sudah cukup ya, dari Pak Padrul juga sudah cukup. Semangat teman-teman. Eh Ada Pak bisa Padrul, ada yang saya Oh iya, boleh lupa, boleh tapi bukan tentang ujiannya. boleh. Ini kan banyak adik-adik yang ini ya, di apa tuh namanya, dikonversi sehingga tidak perlu KKN, ada yang tidak perlu ini itu. Mungkin Betul. nggak, tidak perlu sampai semester 8, terfasilitasi nggak? Maksudnya nanya ke saya apa nanya ke Oh, nanya ke Pak Padrul. Oh iya. Bisa nggak besok misalnya Januari sudah ujian gitu barangkali, sehingga kan kalau memang mau diupayakan Januari ujian itu barangkali semester ini besok penelitian gitu maksudnya. Oke, baik. Ini sebetulnya di ruangan ini USPI itu KM nggak ya? Oh, hanya USPI yang enggak ini kelihatannya. Jadi Dea, Fahriza, Enjang, Linggar ini kelihatannya tidak KKN dan tidak PPL. Yang tidak PPL itu, yang PPL itu Enjang dan USPI ya. Jadi hanya USPI yang KKN, Bu Niken. Jadi mungkin yang 4 ini bisa berpeluang lebih cepat ya selesai. Tetapi begini, ketika tahun lalu saya konfirmasi ke Pak Oyama, itu teman-teman itu bisa lulusnya 3,5 tahun plus ya. Plusnya dikit boleh ya. Jadi kalau di Januari itu masih masuk semester ganjil. Artinya masih di semester 7. Nah, ketika semester 7 itu teman-teman itu kan masih 3,5 tahunnya kurang. Nah, Oke. BAK itu khawatir ketika nanti kok teman-teman bisa lulusnya 3,5 tahunnya kok kurang. Nanti khawatir ada apa-apa kampus itu memprotek kalian lebih aman 3,5 tahun plus dikit entah 2 hari entah 3 hari. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang berkesempatan tidak KKN apa itu bisa memanfaatkan fasilitas itu, tetapi nanti bisa ujian itu setelah KRS semester 8. Artinya masuk semester 8 baru beberapa hari boleh ujian pas KRS skripsi. Oke. Begitu. Jadi, nah di situ nanti 3,5 tahunnya di akhir semester 7, plusnya itu pas masuk semester 8. Ya mungkin karena kampus kan juga tetap kalian bayar SPP di semester 8 begitu. Tetapi kan di balik itu semua bagi teman-teman yang KM itu kan udah dapat UKT potongan, udah banyak itu yang MBKM itu. Jadi saya kira kampus juga selain tujuan utamanya tetap memprotek kalian ya. Tetap memprotek kalian ujian agar kalian aman gitu. Tidak kok 3,5 tahun kurang nanti ini jangan-jangan gimana proses pendidikannya begitu. Nah, sehingga di prodi Pemmat tetap teman-teman bisa lulus 3,5 tahun plus dikit gitu. Masuk semester 8 dulu. Nongol di semester 8 KRS ujian boleh. Oke. Gitu. Tapi tidak karena kebetulan kalau di semester 7 juga belum KRS skripsi kan jadi ya enggak bisa Oh. juga. Iya. Jadi tetap begitu. Kemudian apa ya namanya? Teman-teman juga mungkin tahu bahwa semester kemarin itu yang Juni itu paling banyak lulus itu Pemmat ya di 3,5 tahun plus itu ya. Ada 13 itu ya kalau yang lain memang lulus gitu. Begitu kira-kira Bu Niken. Mungkin ada tambahan Oke, monggo. baik. Terima kasih Pak Padrul. Jadi maksud saya biar adik-adik ini mempersiapkan bahwa di semester besok ini sudah penelitian gitu. Jadi jangan di semester Betul. lagi. Besok ini penelitian gitu. Sehingga Iya. materinya pun kalau bisa didesain untuk yang semester besok ini. Jadi habis ini kemudian gas perbaiki, kemudian instrumen, kemudian validasi instrumen. Begitu ya Pak Padrul ya? Betul. Ya. Nanti Januari sudah tinggal
pendaftaran persiapan sekalian, atau di pertengahan Februari persiapan KRS langsung kan gitu. Yang penting bisa cepat selesai gitu. Ya. Oke, baik Pak Fadrul, terima kasih. Oh iya, kecuali yang KKN Bu Niken, karena Oh KKN itu iya, penarikannya tanggal 15-an Maret, jadi ya enggak mungkin, tetapan harus mungkin di bulan akhir Maret paling cepat itu dia bisa ujian, atau April. Karena nilainya kan juga prosesnya juga butuh proses juga dari nilai KKN. Kalau konversi kan nilai sudah ada, jadi kita bisa input begitu. Nah, oke. itu perbedaannya. Jadi teman-teman sebetulnya fasilitas MBKM banyak, itu jane ya bisa dimanfaatkan gitu. Terima kasih Bu Niken. Ya. Sekarang Bu Niken yang closing gantian. Saya Oh yang gitu buka, ya. Bu Niken. Oke, adik-adik, Pak Fadrul dan adik-adik mahasiswa ujian seminar proposal pada malam hari ini. Em, Mohon maaf karena akhirnya kita online ya, tidak offline di kelas, tapi semoga tidak mengurangi untuk apa namanya kekhidmatan dalam ujian seminar proposal kita. Oke, baik. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini bisa bermanfaat dan bisa mempercepat dan memperbagus untuk kualitas penelitian adik-adik semua. Dan banyak salah dari kami, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima Niken, Pak kasih Bu Terima kasih Fadrul. Ibu, Niken, Bapak. teman-teman semua. Terima kasih. Jangan lupa minta recordnya sama Bu Niken ya, nanti biar dipelajari lagi. Baik, Pak. Terima Baik, kasih Pak. Bu Niken. Izin live nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.